Ya, Assalamualaikum. Nah, ini kawan-kawan semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan lembaga pembentuk peraturan undang-undang. Nah, di lembaga pembentuk peraturan undang-undang ini kawan-kawan ya, kita katakan suatu undang-undang atau hukum itu dibentuk oleh eh, pemerintah yang sah ya, atau lembaga-lembaga negara yang sah yang membentuk undang-undang seperti DPR ya, DPR, Presiden, ya. Kemudian juga di sini ada MPR ya. Kalau MPR ini membentuk UUD 45, merubah ya dan membuat UUD 45. Kalau DPD ini Dewan Perwakilan Daerah ya. Dia ini membantu DPR dalam membentuk dan membuat suatu undang-undang di Indonesia ya. Nah, DPD ini sebenarnya wakil dari tiap daerah ya. Kalau DPR ini kan wakil rakyat yang unsur partai ya. Kalau DPD ini bukan. Dia benar-benar unsur daerah dan dia membantu DPR dalam membuat suatu undang-undang. So, legislator ya. Tapi dalam hal kaitan-kaitan segala hal yang berkaitan dengan daerah ya, DPD ini. Gagasan-gagasan masukan dari daerah diusul ke DPR dan membantu DPR dalam membuat aturan undang-undang. Kemudian juga ada Mahkamah Agung ya. Nah, Mahkamah Agung ini juga dapat membuat peraturan, tapi peraturannya dalam skup peradilan saja. Seperti contoh, undang-undang DPR belum ada yang membolehkan sidang secara online misalnya. Padahal sudah corona, sudah takut kita berkerumun. Nah, akhirnya Mahkamah Agung membuat peraturan ya namanya Perma. Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020, sidang online. Nah, itu karena kekosongan hukum terhadap undang-undang yang dibuat DPR. Akhirnya Mahkamah Agung membuat Perma. Kemudian juga ada Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi juga merevisi ya, dia menjudicial review, dia juga mengganti dan mengubah undang-undang yang dibuat DPR. Nah, kalau dia bisa ubah ya atau dibatalkan sama dia, maka DPR harus merubahnya ya, atau dia tidak bisa dijalankan lagi pasalnya atau undang-undang yang dianggap MK bertentangan. Maka Mahkamah Konstitusi ini punya peraturan namanya PMK ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial pun punya peraturan ya, BPK Pemeriksaan Keuangan juga punya peraturan. Nah, ini lembaga-lembaga tertinggi ya, lembaga tinggi negara, DPR, MPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY, BPK ini sejajar ya. Lembaga-lembaga tinggi mereka ini. Lembaga yang sejajar dan tidak ada yang di bawahnya. Nah, sekarang kita lihat MPR ya. MPR tadi saya sebutkan dia mengubah dan menetapkan UUD 45. Nah, jadi kalau UUD 45 ini dianggap tidak sesuai lagi, maka bisa diubah ya oleh MPR ya. Nah, usul yang mengubah itu boleh siapapun anggota MPR ya, tapi diajukan minimal sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggotanya yang sekarang ada ini, sepertiganya yang usul. Kemudian dia diterima sama pimpinannya ya, usul itu. Kemudian pimpinan ini harus memintai alasan ingin mengubah dan pasal apa yang ingin diubah. Paling lama 30 hari dia berdiskusi rapat dengan praksi pimpinan anggota MPR lainnya untuk membahas syarat-syaratnya lengkap enggak, sesuai enggak. Jika dia tidak memenuhi syarat ya usul itu untuk merubah UUD 45, maka ditolak ya, dikasih tertulis kepada yang usul. Nah, tapi kalau dia dianggap lengkap syaratnya dan boleh diubah, maka MPR itu
paling lambat 60 hari mengadakan paripurna. Nah, kalau udah MPR paripurna ini biasanya ada yang berubah UUD Undang-Undang Dasar ya. Dulu kita habis reformasi ya, perubahan UUD 45 itu sampai 4 kali. Tahun 99, 2000, 2001 ya. Nah, ini kalau misalnya salinan usulan ini 14 hari, anggota-anggota yang lain harus sudah nerima. Nah, sidang MPR ini untuk merubah UUD 45 ya, mau pasalnya yang diubah, undang-undang ada yang ayatnya yang diubah ya, itu harus disetujui paling tidak 50% dari anggota MPR ya. 50% plus 1. Nah, hampir semualah ya, semua sidang rapat apapun pasti 50% plus 1 untuk mengubah suatu keputusan. Nah, di sini MPR ini adalah wakil dari DPR dan DPD, perwakilan ya, perwakilan DPR dan perwakilan DPD. Makanya itu 50% plus 1 untuk merubah dan menetapkan, menyetujui apa yang diusulkan. Tapi kalau nggak ada 50% dari anggota MPR yang setuju, ya nggak bisa. Nah, kemudian ini DPR ya. Kita akan membahas terkait dengan DPR. Nah, DPR ini kawan-kawan, dia memang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya, DPR ini punya kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden. Nah, mereka ini menyetujui sama-sama. Ya, mau buat apa? Mau buat undang-undang ITE misalnya. Nah, DPR sama Presiden ini membahas sama-sama. Kalau sudah disetujui, ya, ini Presiden ini wajib mengesahkan, ya. Tapi kalau salah satu nggak ada yang menyetujui, ya, Presiden ini atau misalnya ya nggak diterima DPR, nggak setuju DPR ya terkait dengan undang-undang yang diusulkan presiden, misalnya undang-undang miras ya mau diusulin presiden ya, DPR nggak setuju misalnya, ya nggak bisa diajuin lagi untuk periode 5 tahun ini, nggak boleh lagi diajuin. Nah tapi kalau dia misalnya disetujui sama-sama, presiden wajib ngesahin. Nah kalau udah disetujui presiden nggak mau ngesahin, tetap dalam 30 hari undang-undang itu berlaku sah dan wajib diundangkan. Berarti kan di sini kita lihat lebih hebat DPR daripada presiden dalam membentuk suatu undang-undang. Nah, di sini ya kita lihat power wakil rakyat itu benar-benar memiliki kekuatan daripada kepala negara. Nah, kemudian ada pasal 5 ayat 1 ya, kekuasaan bersama, sharing power antara presiden dan DPR dalam membentuk suatu undang-undang dalam persetujuan ya. Nah, DPR ini menunjuk bahwa presiden mempunyai kekuasaan lebih besar dari DPR ya, tapi DPR mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Nah, hampir semua ya yang ingin dilakukan presiden itu harus ada persetujuan DPR. Membuat perjanjian ya, membuat apa namanya persetujuan apapun pasti dari DPR. Karena fungsi DPR ini juga mengontrol presiden ya, bukan hanya legislatif, membuat undang-undang, tapi juga mengawasi ya, mengontrol kinerja dari presiden eksekutif. Nah, di sini dalam pasal 20 juga dikatakan bahwa undang-undang DPR harus dilaksanakan dengan persetujuan, dengan berbarengan dengan presiden. Nah, di sini terlihat bahwa presiden dalam membentuk undang-undang tidak jauh berbeda dari perubahan sebelumnya. Sebenarnya sama ya ini. Nah, kemudian presiden ya sebagai lembaga tertinggi pemerintah dalam membentuk undang-undang. Presiden ini memegang kekuasaan untuk memerintah ya sesuai dengan UUD Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini kawan-kawan ya
presiden juga memiliki makna sebagai kepala pemerintah di negara ya. Jadi bukan memegang kekuasaan saja tetapi kepala negara juga. Nah, memang kita berbeda dengan negara lain. Kalau negara lain itu kepala negara dengan yang menjalankan pemerintah ya itu berbeda. Misalnya kalau di Inggris ya, kepala negara rajanya ada, ratunya ada, tapi yang menjalankan pemerintah namanya Perdana Menteri. Nah, kalau di Indonesia ini presiden itu ya kepala negara, presiden itulah kepala pemerintah, Perdana Menterinya ya presiden itulah. Nah, jadi kepala pemerintah ya yang menjalankan pemerintah ini bertanggung jawab kepada rakyat langsung. Kalau di Inggris itu kepala negara itu bisa meminta tanggung jawab dari Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri kalau misalnya sudah nggak benar bisa ditegur sama kepala negara. Nah, kalau kita ini ya kepala negaranya sama, ya kepala pemerintahnya sama. Masa menegur diri sendiri? Nah, ini jadi memang ada ininya ya, apa namanya, perbedaan. Jadi presiden benar-benar super power, dia nggak perlu ngelapor ke siapapun untuk menjalankan ininya ya, kekuasaannya. Tapi dia punya pengawasan dari DPR. Nah, kemudian juga presiden ini memegang kekuasaan terhadap Undang-Undang Dasar. Ya, sebagai penyelenggara tertinggi pemerintah memiliki tugas fungsi di bawahnya juga ada keamanan, kepolisian dan sebagainya. Nah, presiden ini bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya. Nah, Perpu ini dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dalam hal memang belum ada hukum yang mengatur ya. Jadi aturan hukum belum ada, gimana cara ngehukum? Sedangkan asas kita legalitas ya, tidak dihukum seseorang sebelum ada aturan hukum yang mengatur. Misal, dulu ada teroris tahun 2000 bom Bali. Tapi kita belum ada undang-undang untuk teroris, menghukum teroris. Nah gimana? Apa menunggu DPR buat undang-undang dulu? Ya banyak yang dibom di mana-mana kalau nunggu DPR buat undang-undang. Ya, akhirnya Perpu inilah yang dibuat. Ya, dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Perpu. Nah, ini pengganti undang-undang karena undang-undangnya belum ada. Nah, kayak waktu corona kemarin ya, ini ada perpunya. Nah, perpu ini yang dipakai untuk mengganti suatu undang-undang. Nah, di sini juga ada dalam artikel Yuli Harsono ya, polemik penolakan perpu. Dikatakan bahwa subjek presiden menafsirkan apa yang memaksa itu sebagai dasar diterbitkan perpu. Itu juga harus dinilai DPR. Benar nggak kegentingan itu memaksa? Ya, benar terjadi atau akan terjadi. Jadi DPR itu harus menyetujui, ya, atau juga DPR bisa menolak, ya. Nah, jadi menurut Yuli Harsono ini suatu kegentingan maksa itu adalah subjek presiden. Ini yang menjadi syarat ditetapkan perpu oleh presiden. Seharusnya juga ada ini ya, apa namanya? Pengawasan dari DPR. Tapi selama ini memang apa yang perpu yang dibuat sama presiden ini pasti langsung dijalankan walaupun tidak setujui presiden disetujui DPR sekalipun. Nah, di sini pasal 22 memberi kewenangan presiden untuk membuat perpu ya. Ada juga artikel berjudul pengujian perpu terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, memang pengujian perpu ini bisa masuk dalam sengketa MK ya. Nah, sengketa MK bisa di judicial review, bisa di sengketa lembaga negara. Karena yang membuat perpu ini harus diuji. Siapa? Bisa presiden, bisa juga DPR. Karena DPR punya hak juga membuat aturan.
Nah, ukuran objek penerbitan Perpu dirumuskan oleh MK. Ini ada putusan MK ya. Ada 3 syarat ya. Untuk kegentingan yang memaksa, mendesak, harus cepat karena undang-undang belum ada, kosong. Kosongan itu juga tidak dapat diatasi, cukup lama dan harus diselesaikan. Maka dibuatlah Perpu. Pasal 52 juga Perpu harus diajukan ke DPR. Nah, di sini ya. Perpu itu harus diajuin ke DPR, nah disidangin ya. Kemudian sidang pertama DPR, Perpu ditetapin ya. Nah, Perpu ini juga sebenarnya kawan-kawan nantinya setelah dibuat sama presiden akhirnya jadi undang-undang juga karena memang belum ada kan undang-undangnya. Maka Perpu ini juga bisa jadi undang-undang. Dibentuk dan digodok lagi jadi undang-undang yang akan datang. Tapi karena memang dia lagi mendesak, Perpu ini mau nggak mau dibuat untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi saat ini. Nah, konsekuensi Perpu menurut Maria Farida ya, dia mengatakan bahwa Perpu ini jangka waktunya terbatas. Sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu disetujui oleh DPR, maka dia dijadiin undang-undang. Tapi kalau Perpu ini nggak disetujui DPR, dia akan dicabut. Jadi DPR itu punya ini ya kewenangan besar sebenarnya. Sangat penting karena DPR memiliki kekuasaan legislatif dan secara objektif menilai ada tidaknya kegentingan memaksa. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa kegentingan memaksa itu harus dicek dulu sama DPR. Kadang perpu-perpu ini tetap aja dibuat walau nggak memaksa juga dinilai nggak sesuai ya. Meskipun perpu belum dibahas dalam DPR, tapi perpu itu sudah ada sebenarnya. Ya, artinya perpu sudah berlaku, tetap ya berlaku bila dilaksanakan dan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Nah, ini kedudukan perpu dapat kita simak juga dalam ini ya, kedudukan peraturan pemerintah undang-undang. Dia sama seperti undang-undang ya. Kalau dia tidak dibahas dengan DPR pun ini kelemahannya, dia tetap berlaku dan sama dengan undang-undang. Bisa dipahami ya? Halo? Ya. Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Saya mau tanya, Pak. Udah ada yang mau nanya, tunggu ya. Kita habisin sedikit lagi ya. Oke. Mahkamah Konstitusi ini juga bisa membatalkan suatu undang-undang ya. Nah, seperti yang dijelaskan, Mahkamah Konstitusi dapat di putusan MK ini bisa diubah. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum ya. Dan keputusan MK ini sebenarnya dia final dan binding ya, mengikat. Nah, jadi benar-benar nggak bisa di upaya hukum lainnya ya. Jadi putusan MK itu langsung mutlak. Nah, dari ketentuan di atas sebenarnya final dan mengikat artinya akibat yang timbul dijatuhkan MK harus dipatuhi, termasuk DPR. Jadi kalau DPR disuruh ngerubah atau membatalin undang-undang yang dia buat, maka dia harus laksanain. Nah, tapi kebanyakan DPR ini tetap saja ngeluarin produk hukum baru yang mirip-mirip ya. Kalau udah dibatalin dia ubah ya dengan undang-undang yang lain, tapi masih ada kaitannya. Walaupun menurut MK sudah nggak sesuai undang-undang itu. Bahkan kadang MK sudah nyuruh batalin, nyuruh ubah pasal undang-undang itu yang dibuat DPR karena nggak sesuai, tetap aja dia nggak mau ubah. Nah, ini ada secara etika hukum dianggap pengabaian terhadap ketentuan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang terakhir DPD ya. DPD ini punya fungsi yang sama seperti DPR, tapi dia membantu DPR, namanya co-legislator ya. Membantu DPR. Nah, ini dia juga fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran ya. Tugas wewenang DPD ini sebenarnya bisa kita lihat semua ya di sini mengajukan usulan
kepada DPR, tapi yang berkaitan dengan otonomi daerah ya, keuangan pusat, sumber daya daerah, keuangan daerah, penggabungan daerah, pemekaran daerah ya. Dia membahas segala sesuatu, mempertimbangkan anggota BPK yang sesuai ya, mengawasi pelaksanaan undang-undang pengawasan terkait dengan otonomi daerah, menyusun program legislasi daerah ya nasional terhadap daerah, kemudian pemantauan evaluasi dari peraturan daerah ya, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota, semua diawasi juga dengan DPD. Jadi memang fungsi DPD ini khusus untuk daerah yang dia koordinasi dengan DPR untuk membuat undang-undang, memilih anggota BPK, mengusul anggota BPK, anggota-anggota yang sesuai, yang perwakilan dari daerah ya. Dan semua hal-hal yang berkaitan dengan daerah, pajaknya, agama ya, belanja daerah. Nah, jadi presiden dan DPR ini bentuk undang-undang ya. Harus ada persetujuan DPR. Kekuasaan ini harus sudah disetujui DPR. Intinya DPR yang membentuk undang-undang, walaupun Perpu sekalipun harus disetujui DPR kalau mau jadi undang-undang. Nah, jadi lembaga negara dalam peraturan undang-undang ini adalah presiden dengan persetujuan DPR. Artinya presiden sebagai pembentuk undang-undang, sedangkan DPR memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan presiden. Nah, inilah tunduknya setiap warga negara terhadap undang-undang merupakan hasil dari persetujuan wakil rakyat yang sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang harus kita hormati. Ya, mungkin itu kawan-kawan terkait dengan materi pembentukan undang-undang hari ini.